Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama hari ini belajar dari firman Tuhan untuk kekuatan iman kita. Kita semakin diteguhkan, semakin kuat, semakin bisa naik kelas. Karena kalau kita meminta kepada anak-anak supaya rajin belajar agar naik kelas, mari kita juga membuat kelas iman kita itu bertambah, bertumbuh, dan naik kelas. Firman Tuhan hari ini dari surat Roma pasal 5 ayat 1-6. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak menumbuhkan dan menambahkan iman kami kepadamu karena kami pikir kami sudah cukup mengenal Engkau dan kami sudah cukup untuk belajar kasih Tuhan. Padahal kami tahu bahwa kasih-Mu tidak terbatas dan seharusnya kami terus tekun belajar melalui kehidupan yang kami jalani. Kasih-Mu menguatkan, kasih-Mu menuntun, kasih-Mu membangun pengharapan. Oleh karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh semakin memahami kebenaran firman yang menjadi kekuatan hidup kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dimampukan untuk menyatakan kebenaran firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mau belajar firman Tuhan hari ini bagaimana kita menghadapi kehidupan yang meskipun semakin susah, tetapi kita akan hadapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat Roma pasal 5 ayat 1-6. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau mengasihi kami di tengah kehidupan yang semakin susah, semakin berat, yang harus kami lewati. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan, bahwa firman-Mu meneguhkan kami, menolong kami, menopang kami, supaya kami bisa lulus dan kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kehidupan kami pada saatnya nanti dengan nilai terbaik yang Kau karuniakan pada kami. Oleh karena itu berfirman-Lah, supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh menjalani kehidupan hari ini dan hari esok di dalam kasih karunia-Mu. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua menjalani kehidupan hari lepas hari rasanya makin susah, makin berat, ya. Ada banyak pengusaha yang memvideo mengenai kesulitan hidup. Saya punya video kecil, video pendek dari seorang pengusaha yang mengatakan belum pernah pendapatan saya seperti tahun ini. Hanya 25% dari apa yang diharapkan. Lalu dia katakan, saya tidak tahu lagi bagaimana dengan tahun depan ketika resesi dunia juga semakin meningkat. Di sebagian besar dunia, negara-negara sudah mulai mengalami kebangkrutan. Lalu bagaimana usaha saya ini bisa maju? Ya, negara-negara yang biasanya saya kirimi dari perusahaan saya, mereka katakan libur dulu ya, stop dulu ya. Di sini stok masih banyak, ini nggak laku.
Karena penduduk di sini pun tidak mampu untuk membeli. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka bisa punya uang, lalu bisa menikmati makanan atau kehangatan. Ada sebuah video pendek yang mengatakan bahwa untuk mandi saja mereka harus bayar mahal. Di negara Eropa kalau musim dingin seperti ini kan mereka pengen mandinya pakai air hangat ya. Dan air hangat itu butuh gas katanya. Lalu gas itu sekarang naiknya 10 kali lipat. Dulu bayarnya 100, sekarang harus 1000 gitu ya. Jadi mereka ngirit-ngirit sekali. Hal-hal yang tidak terlalu penting ya udah mereka nggak beli. Dan itu yang menyebabkan resesi seluruh dunia, daya beli semakin melemah. Nah, karena ya bagaimana mau beli, harga semakin meningkat, pendapatan tidak meningkat. Nah, kita harus menjadi kuat dengan kesabaran, kekuatan yang datang dari Tuhan, seperti ketika seorang anak akan menyelesaikan ujian akhirnya di kelas 6. Dia katakan, wah berat banget ini. Susah sekali. Saya harus belajar dengan tekun, mengingat-ingat semua pelajaran yang akan diujikan pada pelajaran atau tahun terakhir di sekolah dasar ini. Ya. Dan ini nggak gampang. Anak itu mengatakan, susah gitu ya. Tetapi ketika dia mencoba untuk belajar dengan sungguh, nah diharapkan dia bisa mendapatkan kelulusan. Dan ketika dia berkeluh kesah pada orang tuanya, mamahnya berkata begini, waktu kamu TK, belajar pegang pensil, menulis angka 1, angka 0, waduh kamu katakan susah. Kamu lebih suka bermain berlari-lari. Ya. Lalu kamu lebih suka bermain yang penuh kebebasan, bukan menulis atau membaca. Tulisanmu miring-miring, nulis 1 saja nggak bisa jejak. Gitu ya. Nulis 0 nggak bisa bundar. Kamu sampai nangis-nangis. Ya. Nah, itu padahal sebetulnya gampang sekali. Tapi ketika kamu sudah naik ke kelas 1, lalu diminta untuk belajar lebih rapi dengan angka, dengan huruf, dan kamu belajar membaca lebih baik lagi, kamu mengatakan, TK lewat. Gampang itu. Ya. Dan ketika kamu belajar kelas 1, kamu mulai mengalami kesulitan lagi. Aduh ini susah, lebih susah gitu ya. Tapi ketika kamu melewati kelas 1 dan masuk kelas 2, lalu kamu katakan, aduh pelajaran kelas 1 kecil, saya sudah lewat. Sekarang sudah bisa menulis lebih rapi, membaca lebih lancar, mengerti pelajaran lebih banyak. Nah kelas 2, ketika ada ulangan, sama keluhannya, susah gitu ya. Sampai akhirnya kamu sekarang kelas 6. Coba ingat-ingat berapa banyak kesusahanmu. Mulai dari kelas 0 TK sampai dengan kelas 6 ini. Wah anak itu diam. Banyak sekali ya. Tapi ketika itu dilewati dengan penuh ketekunan, kesabaran, keyakinan bahwa bisa akhirnya lulus atau bisa naik kelas, ada sukacita besar. Dan itu memacu semangat untuk belajar, menikmati pelajaran di kelas yang lebih tinggi juga dengan pengharapan bisa lulus. Nah, sekarang juga dengan kehidupan, tema kita adalah lulus kenaikan, lulus ujian. Ada banyak orang yang berkata, aduh pencobaan saya nggak pernah berakhir Bu, kapan berakhirnya? Saya berharap-harap abis ini udah nggak ada masalah lagi, masalahnya ini belum selesai malah udah ditambah lagi. Sama ya, COVID juga belum selesai, sudah ada yang baru lagi, Indonesia masuk ranking juga untuk COVID yang terbaru ini. Dan ini menyebabkan banyak orang, ya balik lagi maskeran lagi dah, balik lagi dah, kita harus jaga-jaga lagi lah. Lah yang bilang bahwa kita harus lepas masker ya belum ada, yang mengatakan bahwa kita boleh berdesak-desakan ya belum ada. Nah kenapa kita melakukan itu semua? Nah itulah satu kesalahan, nganggap enteng. Padahal pemerintah belum mengatakan negara kita ini aman. Ya. Nah lalu di tengah situasi seperti ini, ekonomi semakin susah. Ya. Tadi resesi dunia semakin membesar dan artinya banyak pengusaha juga mengatakan semakin sulit untuk bergerak. Waktu pandemi kemarin sudah sulit, sekarang dalam rangka pemulihan ternyata ada masalah sedunia. Ekonomi dunia ini belum bisa bangkit. Kapan bisa bangkit?
belum lagi mereka yang sakit, belum lagi mereka yang di PHK, belum lagi mereka yang harus bayar uang kuliah, belum lagi mereka yang harus bayar cicilan, sementara bunga bank sudah naik. Ya. Inilah pergumulan hidup. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita demikian. Oleh Dia, oleh Yesus, kita beroleh jalan masuk dengan iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kesulitan itu jangan menjadikan kita lemah di dalam iman. Sebab oleh iman itulah kita punya pengharapan yang dibangkitkan. Ya, punya kekuatan yang dibangkitkan. Punya sukacita yang dibangkitkan. Karena di dalam kita ada kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus. Jadi penderitaan apapun yang sedang kita alami sekarang, jangan kita hadapi dengan tangisan dan keputusasaan. Tidak akan menyelesaikan masalah, malah membuat kita semakin lemah, semakin jauh dari Tuhan, dan semakin kita menolak kasih Tuhan. Karena kita menganggap tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan tetap ada bersama kita. Hanya kita tidak membuka diri, membuka hati, membuka wawasan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita terima. Penderitaan itu seharusnya menimbulkan penderitaan, ketekunan, tahan uji, membangun pengharapan. Ya, bukan membuat kita menjadi lemah dan kemudian kita menjadi lari dari Tuhan. Tapi seharusnya penderitaan itu dikatakan di sini menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Aduh Bu, enggak kuat, itu teori. Betul. Karena kita tidak menjalaninya dengan waktu Tuhan. Tetapi kita menjalani dengan waktu kita. Ini sudah 1 hari, 2 hari, sudah seminggu, kok nggak ada penyelesaian. Sudah 1 bulan, kok nggak ada penyelesaian. Padahal coba Anda evaluasi. Ketika dalam 1 bulan itu, apakah benar tidak ada kekuatan yang menopang, tidak ada jalan keluar yang Tuhan berikan? Kalau tidak ada, Anda sudah ambruk. Tapi justru Anda tidak mendengar dan tidak melihat pekerjaan yang Tuhan topangkan, yang Tuhan nyatakan. Sudah 1 bulan Anda masih di situ. Dan itu berarti Anda punya kekuatan, Anda punya kemampuan untuk bertahan. Ya, padahal itu bukan karena kekuatan kita, karena kita isinya ngeluh terus. Tapi Tuhan dengan segala kesabaran, kebaikan tetap menopang saudara. Sama seperti anak SD tadi belajar angka 1, sekarang sudah lebih baik. Waktu di TK miring-miring. Ya. Padahal pegang pensil saja waktu TK susah. Nah sekarang kecil di kelas 1 gampang pegang pensil. Nah coba belajar lagi. Ya. Bahwa ada yang mendampingi, ada yang menguatkan, ada yang mengarahkan, entah guru, entah orang tua, untuk memegang pensil dengan baik, menulis dengan baik. Akhirnya tuh bisa. Akhirnya bisa. Tuhan juga sama. Ketika kita harus melewati satu persoalan besar, itu artinya kita akan dipersiapkan untuk naik kelas. Nah, di kelas yang baru bukan berarti senang-senang. Ada pelajaran baru, ada masalah baru yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Anak TK ke SD kelas 1, 1 kelas 2, 2 kelas 3 itu punya pergumulan sendiri. Katanya lebih susah, tapi toh ketika dia bisa naik kelas, dia sukacita. Dan itu yang dimaksud dengan firman Tuhan. Hadapi persoalan bukan dengan mengatakan kapan habisnya. Ya tidak akan habis selama kita hidup. Ya. Anak SD kelas 1 juga akan bertanya kapan nih selesainya. Sampai kelas 6 dia nggak selesai pelajarannya. Setelah ujian dia masuk SMP. Ya. Lebih susah lagi. Dan seterusnya. Lulus perguruan tinggi jangan dikatakan wah sudah selesai. Masuk kehidupan, tahap kehidupan baru, bekerja, berkeluarga, itu juga tidak mudah. Jadi setiap tahap kehidupan itu memang merupakan satu pelajaran yang harus kita lewati. Nah oleh karena itu setiap persoalan yang kita lewati jangan kita anggap sebagai penghalang, perintang, tetapi sebagai batu ujian.
dengan ketekunan, dengan sukacita, kesabaran, itu akan membangunkan semangat dan tahan uji. Tahan uji akan membuat penyelesaian yang terbaik. Dan penyelesaian itu selalu disertai dengan pengharapan. Saya bertahan bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang ada bersama saya memampukan pola pikir, hati kita, kekuatan kita terbuka dan berkarya bagi Tuhan. Orang yang bosan dengan minum obat, ya akhirnya dikatakan penyakitnya tambah parah. Lah, yang minum obat aja akhirnya tidak tertolong, betul. Ya, tetapi di dalam tubuhnya yang melemah, dia punya kekuatan iman yang akan menghantar dia menghadapi kehidupan selanjutnya. Tubuhnya bisa menjadi tubuh layu, tetapi imannya akan tetap segar karena dia hadapi dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Pekerjaan ini bisa ditutup, tetapi pekerjaan baru bisa Tuhan bukakan ketika kita percaya akan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang belajar dari kasih setia Tuhan, dia memulai ketika dia harus mengalami PHK, kepahitan. Ya. Bagaimana saya bisa hidup? Tapi kemudian dikatakan, saya mulai mencoba mengembangkan bakat yang pernah ada ketika saya muda tapi saya lupakan. Saya mencoba untuk melukis kembali. Lukisan siapa yang mau beli? Nah, di tengah pandemi seperti ini siapa yang mau beli lukisan? Udah ada. Ya, saya harus berani melatih diri saya untuk membuat suatu atau satu lukisan yang bagus. Nah, memang itu butuh dana, butuh uang, butuh ketekunan, butuh kemauan. Dan ternyata ketika saya berkata, Tuhan, kalau ini Tuhan bangkitkan untuk saya bisa mendapatkan rezeki, saya berterima kasih. Nah, dia mulai menggambar. Jadi dia katakan, saya memang tidak membeli kanvas besar, tapi saya beli kanvas kecil-kecil. Saya mulai menggambar yang kecil-kecil. Nah, di tengah suasana pandemi seperti itu, ternyata Tuhan juga mendatangkan rezeki. Ada saja perusahaan-perusahaan iklan yang meminta saya untuk menggambar, lalu membuat banner lah, membuat iklan dengan papan-papan lah, dan sebagainya. Akhirnya saya mulai terpacu. Oh, ternyata bakat yang tersembunyi, yang saya sembunyikan ini sekarang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mendatangkan rezeki, kehidupan untuk masa depan. Nah, mulailah orang ini juga menekuni kembali apa yang dia rasa dia bisa. Dan ternyata ya dia katakan, walaupun saya belum menjadi orang kaya, tetapi saya tidak menjadi orang miskin. Karena hari lepas hari Tuhan pimpin saya, Tuhan kembangkan pikiran saya untuk bisa berpikir, untuk bisa melakukan sesuatu dengan bakat yang Tuhan berikan. Nah, ini orang yang tahan uji. Karena dia mengundang Tuhan untuk bersama dengan dia. Untuk mengundang Tuhan menopang dia. Maka hari lepas hari dilewati di dalam sukacita. Marilah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kehidupan ini bukan dalam kegelapan. Karena Tuhan Yesus yang bangkit tidak membawa kegelapan. Tetapi dia membawa terang. Kita akan segera masuk masa raya Advent dan Natal. Mengingatkan bahwa cahaya kehidupan itu sudah datang dan tetap ada bersama kita. Tekunlah, percayalah, di dalam ketekunan Anda akan tahan uji, dan tahan uji akan menjadikan Anda naik kelas. Ya, ketika Anda naik kelas punya masalah baru, jalani juga dengan sukacita. Anda akan tetap naik kelas. Anda akan lulus dalam ujian, sampai kita akhirnya masuk dalam kerajaan kekekalan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Buatlah hati kami penuh kepercayaan, supaya kami tahan uji menghadapi masalah, dan kami tetap bertekun, sehingga kekuatan dari Tuhan boleh menjadi kemuliaan dalam hidup kami, ketika kami bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami di tengah kehidupan yang susah seperti ini, tetapi justru kehadiran-Mu menguatkan, menghibur, menolong kami bertahan, dan kami mampu untuk lulus, dan kami mampu untuk naik kelas. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.